qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allifu wal ismu mushtaqqun minas sumu wa huwa al-'ulu la minal wasmi wa huwa al-'alamatu wallahu alamun lidzatil wajibil wujudi wa asluhu ilahun wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin summa urifa bi'al wa hudifat al-hamzatu summa stu'mila fil ma'budi bihaqqin wa huwa al-ismul a'zamu 'inda al-aktsari. Kembali sebelumnya kita sama-sama baca suratul Fatihah. Untuk pengarang kitab ini kita Fathul Mu'in syarah Qurratul 'Ain Muhammadiddin Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk guru kita Kiai Haji Muhammad Harisah, guru kita pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Ai yaitu u'allifu, saya mengarang apa kitab ini ya, maksudnya dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengarang kitab ini. Wal ismu dan lafaz ismu, al-ismu, wal ismu dan lafaz al-ismu mustaqqun adalah bentuk mustaq. Kan ada mustaq, selain ya, al-ismu adalah mustaq, diambil minas sumu, dari as-sumu, dari as-sumu. Wa huwa lafaz al-ismu tadi itu al-ulu ya, maknanya al-ulu tinggi, al-ulu tinggi. Jadi lafaz al-ismu itu diambil dari kata as-sumu. Di as-sumu artinya al-ulu, apa yang agung, tinggi. Nah, ini as-sumu. Jadi al-ismu itu, al-ismu diambil dari kata asalnya adalah as-sumu. Ini berasal dari fiil sama ya. Sama yasmu ya. Sama yasmu, as-sumu, sumuan. Sama yasmu, sumuan, masdarnya sumuan ya. Jadi al-ismu itu dari masdar as-sumu ya, fiilnya sama yasmu sumuan.
Kata isim itu dari situ sumbernya. Apa artinya? Artinya adalah tinggi, agung. Ya. Berarti Bismillah itu berdasarkan nama Allah yang penuh dengan keagungan. Ya. La minal wasmi, bukan dari kata al-was. La minal wasmi, bukan dari kata al-wasmi, al-wasmu. Wa huwa al-alamatu, yaitu ya, kata wasam ya. Al-alamatu tanda. Al-alamatu tanda. Alamat itu artinya tanda. Jadi ini sama bunyinya dengan allama, sama tulisannya dengan allama. Ya, kalau allama, apa artinya allama? Yang sangat alim, yang sangat pintar. Ya, alim isim fa'ilnya, allama siwat mubalaghahnya, fa'alun. Ya, alimun, allama. Kalau ini alama, bukan alama. Ya, alamatun. Ya, artinya tanda. Alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Ya. Wallahu, sedangkan lafaz Allah alamun lidzatil wajibil wujud. Ya, saya ulangi tadi. Jadi kata al-ismu itu bukan dari kata al-wasmu. Al-wasmu artinya tanda, ya, alama. Jadi bukan wasmu. Tapi isim itu asalnya adalah sumu. Ya, sumu sama yasmu, sumuan. Bukan dari wasmun. Kalau wasmun wasama. Ya. Wasama yasimu, ya, wasama yasimu wasman, wasama yasimu wasman. Itu kalau wasama. Kenapa? Apa buktinya? Ya, apa buktinya bahwa al-ismu itu berasal dari kata sama. Sama yasmu sumuwan, bukan wasama yasimu wasman. Ketika isim itu ismun, ketika dibentuk jamakan menjadi apa? Menjadi asma. Ya, asmaun. Ya, al asma. Jadi tidak cocok kalau asalnya wasmun. Ya, tidak cocok. Kenapa? Karena asma. Jadi itulah sebabnya sehingga ulama berkata bahwa al-ismu itu berasal dari kata sama, ya, sama yasmu sumuwan. Bukan dari kata al-wasmu, wasama yasimu wasman. Ya. Wa huwa al-alamatu, yaitu tanda. Ya. Wallahu, dan lafaz Allah alamun adalah nama. Alamun adalah nama lidzatil wajibil wujudi, untuk zat yang wajib adanya. Untuk zat yang wajib adanya. Ya, makanya dalam Aqidah Asy'ariyah, ya, Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi itu meletakkan sifat wajib bagi Allah yang pertama itu adalah wujud. Allah wujud, Allah itu ada. Wa asluhu, dan asalnya lafaz Allah, wa asluhu, dan asalnya lafaz Allah itu ilahun. Jadi Allah asalnya adalah ilahun. Ya.
Ya. Ilahun. Ini asalnya. Jadi Allah asalnya adalah ilahun. Kemudian wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin. Wa huwa sedang lafaz ilahun itu ismu jinsin. Ismu jinsin adalah nama jenis likulli ma'budin, untuk setiap yang disembah. Jadi ilahun itu adalah nama setiap yang disembah. Jadi semua yang disembah itu namanya ilahun. Ya, semua yang disembah namanya apa? Ilahun. Makanya namanya ismu jinsin, bukan isim alam. Bukan isim alam. Apa bedanya ismu jinsin dengan ismu alam? Ya, ismu alamin. Ya, kalau isim alam itu ya dulu ala syakhsin muayyanin. Itu menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Ya, itu berarti isim alam itu. Berarti misalnya Kenko. Ya, ini spidol. Apa spidol ini mereknya Kenko. Ini sudah ditentukan. Spidol mereknya Kenko. Ya, atau Snowman. Ya, itu namanya isim alam. Ya, tasawuf itu namanya isim alam. Kalau isim jenis, misalnya berarti spidol. Nah, ini spidol. Ini apa? Ini namanya ismu jinsin. Ya, bisa spidol yang lain, bisa spidol merek yang lain, bisa spidol yang besar, bisa spidol yang kecil. Nah, yang penting namanya spidol. Itu namanya ismu jinsin. Ya, orang itu namanya ismu jinsin. Tapi kalau sudah bilang mansub, berarti sudah isim alam. Nah, sudah isim alam. Ya. Ini kitabun buku. Ya, kitabun buku. Nah, itu ismu jinsin. Tapi kalau sudah bilang kitab tafsiril jalalain, ya, berarti kitab tafsir jalalain, berarti sudah muayyanin, sudah ditentukan. Ya, berarti kalau isim jenis itu ismu jinsin itu ghairu muayyanin. Ya, dia belum ditentukan. Ya, masih mencakup banyak hal yang kemungkinan. Ya, tapi kalau alam itu sudah pasti. Nah, itulah sebabnya Allah adalah isim alam. Ya, alamun nama lidzatil wajibil wujud, untuk zat yang wajib adanya. Ya, wa asluhu, dan asalnya ilahun adalah ilah. Wa huwa ia ismu jinsin, adalah isim jenis, nama jenis, likulli ma'budin, untuk setiap yang disembah. Jadi setiap yang disembah ilahun. Jadi kalau ada pohon yang disembah, berarti itu namanya pohon itu adalah ilah. Ya, ilah. Kemudian kalau ada orang yang menyembah keris, maka kerisnya itu namanya ilah. Ya, yang kemudian orang Indonesia terjemahkan dengan Tuhan. Ya, Tuhan, untuk setiap yang disembah namanya Tuhan kalau di kita. Kalau orang Arab bilang ilah. Makanya ketika kita terjemahkan la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada sama sekali Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Jadi menafikan semua Tuhan yang ada. Nah, itu tidak benar. Itu pohon itu tidak benar. Tuhan Lata itu tidak benar. Tuhan Uzza itu tidak benar. Ya, Tuhan keris itu tidak benar. Tuhan arwah nenek moyang itu tidak benar. Yang benar adalah illallah. Ya, kecuali Allah. Tuhan itu yang benar itu kecuali hanya Allah. Summa, kemudian urrifa bi'al. Summa, kemudian urrifa, dima'rifatkan. Kemudian dima'rifatkan. Ya, kita tahu isim-isim ma'rifah. Isim ma'rifah ada berapa? 6. Ada 6. Satu ma'rifah karena al, diawali al. Yang kedua isim alam. Ya,
isim alam. Isim alam itu ada 3, ada alam isim, nama asli, alam laqab, gelar, ya, alam kunyah, nama yang diawali abun, ibnun, bintun, ummun, ya, Abu Hurairah, Ummu Aiman, ibnu Abbas, bintun Nakhal. Itu alam kunyah. Jadi kunyah, kalau ada bilang dikenal dengan kunyahnya, berarti itu dikenal dengan nama Abu tadi itu. Ada abunya, Abu Hurairah, ya, Abu Bakar, ya, padahal itu bukan nama aslinya, ya, itu bukan nama aslinya. Kalau Abu Hurairah nama aslinya adalah Abu Rahman bin Sahar Ad-Dausi. Summa urrifa bi'al, kemudian dimarifatkan dengan al. Jadi dikasih al di sini. Dikasih tambahkan lagi alif lamnya. Jadi sudah seperti ini. Jadi apa? Allah, ya, Allah menjadi Allah. Kemudian dalam ilmu tajwid ditebalkan menjadilah Allah. Ya, makanya agama lain bilang apa? Allah. Ya, Allah. Ya, itu sebenarnya benar juga. Itu sebenarnya benar juga, cuman beda tajwidnya dengan kita. Ya, kita tebal Allah. Ya, dia bilang Allah. Ya. Ini wa hudhifat al-hamzatu, ya, dan hamzanya dibuang. Jadi hudhifat ini fi'il madi majhul, ya, hudhifat dibuang, al-hamzatu hamzah. Ya, ini berarti al-hamzatu sebagai naib fa'ilnya. Jadi fi'il itu ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Kalau fi'il ma'lum kataba, majhulnya kutiba. Ya, kalau fi'il madi di dhamma awalnya di kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari di dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Berarti kataba yaktubu, ya kataba berarti fi'il ma'lum, yaktubu fi'il mudhari ma'lum, kutiba fi'il madi ma'lum. Kan tadi kalau fi'il madi apa? Di dhamma awalnya di kasrah sebelum akhir. Ya, di kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari yaktubu di dhamma awalnya, kemudian di fathah sebelum akhir saya. Jadi kalau fi'il madi, fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari. Jadi kataba yaktubu berarti kataba fi'il madi, kalau majhulnya fi'il majhulnya fi'il madi. Berarti kutiba. Apa fi'il ma'lumnya kataba tadi, ma'lumnya fi'il mudhari ma'lumnya yaktubu. Nah, kalau dijadikan majhul yaktubu menjadi yuktabu. Itu. Makanya kutiba alaikumusiyam, wajib diwajibkan atas kalian asyam puasa. Ya. Kalau fi'il ma'lum itu butuh fa'il, kalau majhul butuh naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. I'rabnya sama-sama rafa, sama. Ya. Wakil dengan yang diwakili sama. Ya. Berarti al-hamzatu sebagai naibul fa'il. Tsumma stu'mila, kemudian dijadikan fil ma'budi, pada yang disembah, fil ma'budi pada yang disembah, bihaqqin dengan benar-benar. Bihaqqin dengan benar-benar. Ya, jadi kata ilahun tadi itu kemudian dimakrifatkan dengan al menjadi Allah, lalu ditebalkan sesuai dengan aturan tajwid, akhirnya menjadi Allah. Ya, hamzanya tadi yang pertama itu dibuang. Ya, hamzanya dibuang, akhirnya menjadi Allah. Ya, menjadi Allah. Sehingga lafaz Allah itu, ya, lafaz Allah itulah yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan yang benar. Ya, jadi satu-satunya sesembahan yang benar adalah Allah, bukan
ilah-ilah yang lain, bukan, tapi Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan tsumma stu'mila fil ma'budi bihaqqin. Wa huwa, dan lafaz Allah, al-ismu adalah nama al-a'zamu yang paling agung. Nama yang paling agung adalah Allah. Bahkan ini meskipun lafaz Allah itu kita hilangkan satu persatu hurufnya, itu masih tetap punya makna. Kita hilangkan alnya, amin, hamzahnya misalnya, alnya, a-nya kita kasih hilang, itu menjadi tetap bisa dibaca menjadi lillah. Itu juga maknanya lillah, untuk Allah. Hilangkan lagi lamnya, maka menjadi lahu. Lahu, untuknya. Itu semua kembali ke Allah juga, untuknya. Hilangkan lagi lamnya yang kedua, menjadi hu. Apa artinya hu? Dia. Makanya ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama Allah, lama-lama apa? Hu. Nah, itu ada zikir begitu. Zikir tauhid ada begitu. Itu kalau sudah hu itu enak sekali zikirnya, itu sudah menyatu. Pokoknya tidak ada dirinya itu seakan-akan sudah fana, sudah tidak ada. Jadi itu saking asyiknya zikir. Itu ada toreka itu zikirnya, itu lama-lama jadi hu. Kalau di toreka Muhammadiyah huwa, Allahu. Nah, itu biasa dengar zikirnya Guru Tab misalnya begitu. Guru Tab Baharudin. Allahu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada ma wasi'ahu ilmullah. Kemudian la ilaha illallah, lama-lama menjadi Allahu. Nah, kalau yang zikir toreka yang lain, ada itu menjadi Allah, lama-lama hu. Nah, itu sudah menyatu. Artinya hu, dia siapa? Allah. Jadi itu sama itu kulhu. Nah, itu kan kulhu Allah. Itu kan tempat yang dimaksud dengan huwa itu biasanya tempat kembalinya dulu, marji'nya dulu. Baru misalnya tasawuf huwa. Siapa huwa di situ? Tasawuf. Jadi tapi ini kembali ke depannya. Yang ada di depannya, setelahnya. Qul huwa Allah. Nah, itu namanya dhamir sya'an. Itu namanya dhamir sya'an. Itu sudah kalau zikir-zikirnya seperti itu, itu sudah menyatu itu. Semakin asyik. Wa huwa al-ismul a'zamu, lafaz Allah itu al-ismul a'zamu adalah nama al-a'zamu yang paling agung. Nah, ini namanya isim tafdil al-a'zam. A'zam, uzma kalau muannasnya. Jadi kalau isim tafdil itu wazannya dua, af'alu dan fu'la. Af'alu fu'la. Kalau ahsan berarti kalau muannasnya husna. Ahsanu husna. Akmalu apa? Kumla. A'la yang paling tinggi. Berarti kalau muannasnya ulia. Ulia. Makanya kalau perempuan namanya ulia. Kalau laki-laki a'la. Cuman jarang menggunakan isim tafdil muzakkar. Kalau biasa Ali dipakai. Jadi a'zamu muannasnya uzma. Nah, makanya itu anak yang kedua yang perempuan namanya uzma. Ini dari sini a'zam uzma. Nah, isim tafdil.
Indal aksari menurut kebanyakan ulama. Indal aksari menurut kebanyakan ulama. Walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan. Walam dan tidak yusamma dinamai. Walam dan tidak yusamma dinamai bihi dengan Allah. Dan tidak dinamai bihi dengannya, maksudnya dengan Allah. Hinya itu kembali kepada Allah. Ghairuhu selainnya. Walau ta'annutan, meskipun sangat mau. Walau ta'annutan, meskipun sangat mau. Fanatik sekali dengan lafaz Allah. Akhirnya anaknya mau sekali dikasih nama Allah. Nah, itu tidak boleh. Boleh dikasih nama Allah tapi tambahkan abdu sebelumnya, maka jadilah Abdullah. Ya, Asmaul Husna, jangan kasih Ar-Rahman saja namanya, nama keluarganya tuh anaknya nanti. Ya, atau sepupumu, adekmu, tapi kasih Abdurrahman. Ya, tambahkan abdu. Nah, itu baru benar. Tapi kalau hanya dikasih Allah itu tidak boleh. Ya, makanya walam yusamma, ini yusamma, sama yusammi tasmiyan, tasmiyatan, tasma'an, tisma'an, musamman, fahuwa musammin. Sampai seterusnya sama. Ya, sama ini sama yusammi tasmiyan. Dari kata ini sama, dari sama. Ya, sama. Jadi makanya ini kenapa ulama lebih menyepakati bahwa al-ism itu berasal dari kata sama. Ini juga ketika dijadikan ditambahkan tasdid, ya, ditambahkan satu huruf, ya, maka itu sama. Ya, sama. Ya, bukan kalau mana tadi wasama. Ya, kalau ditambahkan huruf tasdid di sini wassama. Ya, tambahkan tasdid di ain fiilnya itu wassama. Itu tidak. Ya, tidak begitu. Orang bilang tidak begitu, tapi menjadi sama. Ya, sama yusammi. Ya, sama yusammi. Ya, jadi yusammi. Yusammi. Kemudian dijazam dengan lam. Ya. Ini kan yusammi, ini kan fi'il ma'lum. Yusammi dijadikan majhul apa tadi? Di dhamma awalnya, kemudian di fathah sebelum akhir. Itu kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari. Ingat itu kalau fi'il madi di dhamma awalnya, di kasrah sebelum akhir. Itu fi'il madi itu. Kalau fi'il mudhari di dhamma awalnya apa? Di fathah sebelum akhir. Ya, ingat itu baik-baik. Dhamma awwaluhu wa kusira qabla akhirih. Dhamma awwaluhu wa kusira qabla akhirih. Kalau fi'il madi, kalau fi'il mudhari di fathah sebelum akhir. Jadi sama yusammi, ketika ini dijazam maka yusammi ini huruf ilatnya dibuang. Ya, huruf ilatnya dibuang maka menjadi lam yusammi. Tapi karena majhul yusamma, berarti yusammi menjadi yusamma. Ya, yusamma karena dijadikan majhul. Karena dijazam maka dibuang huruf ilatnya di akhir. Ya, maka menjadilah lam yusamma. Ya, bukan lam yusamma. Ya, tidak dibuang, mana huruf ilatnya dibuang. Ya, sebagai tanda jazam. Ya, jadi huruf ilatnya itu namanya hazfu biharfil illati. Ya, dibuang huruf ilatnya. Bihi tidak bisa dinamai dengan lafaz Allah, bihi dengannya, dengan lafaz Allah, ghairuhu selainnya. Berarti apa yang tidak boleh dinamai dengan nama Allah apa? Semua. Apa? Selainnya, selain Allah. Selain Allah. Ya, selain Allah.
berarti ini sebagai naibul fa'ilnya. Ghairuhu ini sebagai naib fa'il dari yusamma. Ya, yusamma. Walau ta'annutan, meskipun sangat mau. Ini ta'annutan di sini sebagai khabarnya kana. Itu walau kana ta'annutan. Itu sebenarnya asalnya gitu. Walau kana ta'annutan, cuma kananya dibuang. Ya, kananya dibuang. Jangan dan ikut serta dengan isimnya. Ya, walau kana ta'annutan. Ya, jadi ta'annutan sebagai apa? Sebagai apa tadi? Kabarnya apa? Kabarnya kana yang dibuang. Ya. Warrahmanu sedangkan lafaz ar-Rahman, ar-Rahimu dan ar-Rahim. Warrahmanu rahimu, sedangkan lafaz Rahmanur Rahim sifatani. Dua-duanya adalah sifat. Sifatani, dua-duanya adalah sifat. Buniyata lil mubalaghah. Buniyata yang dibuat. Buniyata yang dibuat lil mubalaghah, untuk bentuk mubalaghah. Lil mubalaghah, untuk bentuk mubalaghah, apa bentuk sangat. Nah, namanya sigot mubalaghah, itu bentuk sangat. Tadi itu alim, pintar, ya pintarnya biasa-biasa. Tapi kalau pintar sekali, allama, itu sudah sigot mubalaghah itu. Ya, wazannya fa'alun. Ya, ada juga fa'ilun. Ya, maka rohimun. Ya, itu wazan. Kalau ini untuk lafaz Rahman itu, ya, Rahim itu untuk mubalaghah min rahimah. Ya, jadi Rahman dan Ar-Rahim itu kedua-duanya adalah sifat yang dibentuk untuk mubalaghah, yang punya makna sangat. Makanya diartikan maha. Ya, maha itu sangat. Ya. Min rahimah, dari kata rahimah. Jadi Rahman Rahim dengan Rahman itu, Rahman Rahim itu kedua-duanya berasal dari kata apa? Rahimah. Ya, berasal dari kata rahimah. Ya. Warrahmanu dan lafaz Ar-Rahman ablagu lebih mubalaghah, ya, lebih apa? Lebih mencakup, lebih luas, ya, lebih luas. Ablagu lebih luas, ya, maksudnya lebih luas maknanya. Minar rahimi, dari lafaz ar-rahim. Jadi ar-Rahman itu lebih luas maknanya daripada ar-Rahim. Ya, li'anna ziyadatal bina'i, karena sesungguhnya ziyadatal bina'i, penambahan bina, penambahan huruf, tadullu ala ziyadatil ma'na, menunjukkan ala ziyadatil ma'na, atas adanya tambahan makna. Ya, jadi ketika bahasa Arab itu, ketika ada penambahan huruf itu pasti ada penambahan makna, ada perubahan makna. Ya, misalnya seperti kharaja, apa artinya kharaja? Keluar. Dikasih satu tambahan huruf, misalnya dikasih double huruf tengahnya, akhirnya menjadi tasdid, menjadi kharaja. Itu sudah berartinya kharaja, mengeluarkan. Ya, mengeluarkan. Kharaja apa artinya tadi? Keluar. Kharaja, mengeluarkan. Itu sudah ada penambahan. Itu namanya ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Nah, ini ingat ini satu istilah ini, ya, satu ibarat. Ya, biasa kalau orang-orang pesantren bilang itu ibarat. Ya, li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Ya,
Pokoknya setiap kata dalam bahasa Arab ketika ada penambahan huruf itu pasti punya makna yang berbeda. Qatala itu membunuh. Ya, qatala membunuh. Tapi kalau tambah satu alif maka menjadi qatala. Itu sudah artinya memang mau berkelahi. Ya, qatala. Ya, terjadilah, makanya peperangan itu namanya qatala. Karena orang perang itu memang saling mau membunuh, sama-sama membunuh, kedua belah pihak mau membunuh. Ya, cuman terkadang ada yang satu pihak yang terbunuh. Ya, tapi qatala namanya. Ya, itu saling menyerang. Makanya ketika ada orang yang satu memang tujuannya untuk membunuh orang lain, berarti qatala. Orang yang tadinya yang tujuannya mau membunuh, tapi nyatanya yang mau membunuh itu yang terbunuh. Yang masuk neraka siapa? Itu yang terbunuh yang masuk neraka. Ya, kenapa masuk neraka terbunuh? Karena memang dia yang mau membunuh. Cuma yang kebetulan yang mau dibunuh ini adalah orang yang bagus kisilatnya, ya karate. Ternyata dia yang mati duluan. Ya, tidak mati kita mau dibunuh. Ya, itu. Tapi kalau sama-sama tujuannya mau membunuh, tujuannya sama-sama membunuh, maka apa yang terjadi? Al-qatil wal maqtul finnar, dua-duanya neraka semua, meskipun tidak terbunuh satunya. Kenapa? Karena memang tujuannya sama-sama membunuh. Itu pentingnya kita mengetahui. Ya, jadi ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Wali qaulihim dan liqaulihim, wali qaulihim dan, jadi alasan yang pertama ziyadatul bina, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Alasan yang kedua wali qaulihim, dan karena perkataan ulama. Wali qaulihim karena perkataan ulama. Ulama sering berkata begini, Rahmanud dunya wal akhirah. Rahmanud dunya wal akhirah. Rahman dunia dan akhirat. Ya, jadi Rahman itu berlaku kasih sayangnya Allah, itu berlaku untuk dunia dan akhirat. Makanya Ar-Rahman abulagu minar Rahim. Ya, Ar-Rahman itu lebih luas cakupan maknanya ketimbang dengan Ar-Rahim. Ya, kemudian wal akhiratu, kemudian warahimul akhirati, dan lafaz rahim itu al akhirati, untuk akhirat saja. Jadi kalau rahim itu untuk akhirat saja. Rahman berarti dunia dan akhirat, dan semua yang baik maupun yang tidak baik dapat semua. Makanya meskipun orang kafir dapat ini rezeki, ya, karena memang jatahnya di dunia memang sudah ditentukan. Ya, sebenarnya Allah tentukan roh. Ya, sudah ditentukan rezekinya orang, sudah ditentukan semua. Yang baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya, jadi itu. Jadi ingat lafaz Ar-Rahman itu lebih luas. Ya, dia Rahmanud dunya wal akhirah, untuk dunia dan akhirat. Sementara Rahim untuk akhirat saja. Cuman ini yang Rahim inilah yang menentukan posisi kita, apa kita senang di akhirat atau tidak. Rahim ini ya, karena yang akan bisa mendapatkan rahimnya Allah di akhirat, itu hanya orang-orang yang memang pantas diberikan rahimnya Allah. Ya, menurut Allah sendiri. Ya, menurut Allah sendiri. Ya, kita ibadah itu untuk apa itu, Pak? Itu salah satu cara untuk mendapatkan rahimnya Allah. Ya, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah nanti di hari kemudian. Ya, karena saat kita beribadah tidak dijamin juga ibadah itu apa diterima apa tidak. Cuma kita yakin kita diterima. Karena sudah sesuai, ada rukunya, ada syarat sahnya sudah dipenuhi, rukunya juga sudah dilakukan, ya bahkan sudah berusaha mungkin juga khusyuk kalau salat
puasa juga dijaga dengan baik. Nah, itu hanya salah satu, ya, salah satu. Ya, tapi meskipun ini itu ada potensi untuk tidak ada kemaksiatan saat kita melakukan kebaikan itu. Ada hal yang tidak baik, apa itu? Misalnya kalau sholat, sembarang diingat. Berarti kan baik apa tidak kalau sembarang diingat? Tidak. Nah, tidak baik. Berarti dalam kebaikan pun kita manusia ini tetap ada potensi tidak baiknya. Ya, ada potensi tidak baiknya. Jadi jangan sombong. Yang komentar-mentang sholat tahajud kok setiap malam baru pandang enteng orang, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Lantas itu semua orang punya sisi-sisi baiknya. Ya, semua orang punya sisi baik dan kita tidak tahu siapa yang paling baik di sisi Allah. Ya, cuma kita lakukan kebaikan, ibadah berupa ibadah. Nah, itu salah satu cara untuk bisa memperoleh ya rohimnya Allah nanti di akhirat. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, untuk Allah nih, alladzi yang hadana, telah memberi kita, telah memberi kami hadana, petunjuk. Hadana, petunjuk, hidayah. Yaitu dallana, menunjukkan kepada kami. Dallana, menunjukkan kepada kami, lihadat ta'lifi, ya, lihadat ta'lifi, li huruf jar hadza, isim apa? Hadza apa? Hadza isim isyarah. Ya, isim isyarah. Hadza, ya, li huruf jar hadza itu isim isyarah. Isim isyarah itu mabuni. Ya, mabuni. Ya, makanya ini hadza terus tidak pernah menjadi hadzu. Ya, hadza, li hadza. Ya, at-ta'lifi, untuk lihadat ta'lifi, untuk menyusun kitab ini. Jadi Allah lah yang menunjukkan, memberikan hidayah kepada kami sehingga dapat menyusun kitab ini. Wa ma kunna linahtadiya laulana an hadanallah. Wa ma kunna, dan sekiranya, sekarang ini, wa ma kunna, dan kita tidak ada. Wa ma kunna, dan kita tidak ada, linahtadiya. Linahtadiya, benar-benar memperoleh petunjuk. Linahtadiya, memperoleh petunjuk, atau benar-benar memperoleh petunjuk. Laula, sekiranya tidak. Laula, sekiranya tidak, an hadanallah. Laula, sekiranya tidak, an hadanallah, Allah memberi kita, Allah memberi kami petunjuk. Apa maksudnya? Sekiranya Allah tidak memberi kami petunjuk, kami tidak akan bisa menulis kitab ini. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi wa ma kunna linahtadiya. Nah, ini nih linahtadiya. Ini hada yahdi, itu fi'il mudhari, hada yahdi, nahdi. Ya, nahdi. Ya, kenapa linahtadiya bacanya? Ya, itu karena ada la itu, li itu namanya lamul juhud. Ya, apa lamul juhud? Ada lamul juhud, ada lamul ta'lil. Ya, lamul juhud, lamul ta'lil. Ya, itu li itu salah satu lamul juhud. Ini lamul juhud itu fi'il huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu kalau sahih akhir, tanda nasabnya fathah zahirah. Nah, nasabnya fathah zahirah. Ya, saya ulangi. Ya, kalau sahih akhir, nasabnya fathah zahirah. Kalau rafa dhammah, ya juga zahir. Ya. Kalau jazam sukun. Ya, tapi kalau ada huruf ilat di akhirnya, ada huruf ilat seperti misalnya yahdi. Itu ya-nya itu huruf ilat. Huruf ilat ada alif, waw, ya. Ya, waw, alif, ya. Itu namanya huruf-huruf ilat. Ro'a, itu ada alifnya di akhir. Ro'a, alif yang bengkok. Tadi ini sama, ada alif. Ya, yasmu. Nah, ini namanya huruf ilat ini. Huruf ilat.
sama huruf ilat. Kalau dia kalau huruf fi'il mudhari itu ketika dinasab maka dia tetap fathahnya fathah zahirah. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir, ya, ada huruf ilatnya di akhir. Tapi kalau di rafa maka dia dhammah muqaddarah. Jadi yahdi, innallaha la yahdi. Jadi itu tanda nasabnya dhammah. Saya ulangi, tanda rafanya dhammah tapi dhammahnya muqaddarah. Tapi kalau dinasab maka fathahnya zahirah, nasab fathah zahirah. Kalau dinasab fathah. Jadi kalau sama yasmu kalau dinasab yasmua. Yahdi kalau dinasab yahdiyan. Tapi kalau di rafa yahdi, dhammahnya muqaddarah. Kalau dijazam dibuang huruf ilatnya. Jadi yahdi. Jadi tadinya yahdi, kalau dijazam dibuang huruf ilatnya menjadi yahdi, lam yahdi. Tapi kalau tidak dijazam, kalau di rafa maka yahdi. Ada tetap huruf ilat ya di akhir tetap ada yahdi. Tapi kalau di nasab maka yahdiya. Ya, huruf nasab ya, lan idzan kai an. Ya, lan idzan kai an. Itu kemudian ada yang huruf nasab, ya, huruf nasab lagi, tapi ada menyimpan huruf an, cuman disimpan, tidak ditulis. Seperti ini masuk. Ada kalau ini namanya lamul juhud. Kenapa? Kalau lamul juhud itu cirinya gini. Kalau ada kana, kemudian kananya itu dinafikan. Kalau dalam al-miftah itu ada makana lam yakun. Jadi makana, ada makana sebelumnya, itu sebenarnya kana yang dinafikan, ada huruf nafinya sebelumnya, ya, dinafikan. Jadi makana lam yakun. Ya, kalau ada makana lam yakun sebelumnya, kemudian ketika ada li-nya, itu namanya lamul juhud. Ya, lamul juhud namanya. Apa fungsinya itu lamul juhud? Ya, lamul juhud itu fungsinya itu adalah taukidun nafi. Taukid menegaskan. Makanya tadi saya terjemahkan dengan benar-benar, ya, benar-benar kita benar-benar tidak akan memperoleh petunjuk. Laula an hadana Allah, sekiranya Allah tidak beri kita petunjuk. Ya, jadi makanya jangan, ya, kita bersyukur kalau kita masih melakukan kebaikan. Ya, itu semua adalah hidayah dari Allah. Jangan nanti karena kita yang berusaha, ya, nanti sebentar kapan cabut gitu daya, ya, langsung malas pergi ibadah, langsung malas sholat, langsung tidak mau sholat, langsung malas tidak mau puasa, lapar. Berarti itu bisa jadi itu Allah cabut hidayahnya. Ya, jadi kalau kita mau rajin ke ibadah, ya, bersyukur, ya, supaya hidayah itu selalu ditambah. Ilaihi, kepada penulisan kitab ini, ya, pengarang penulisan kitab ini. Jadi sekiranya Allah tidak memberi kita petunjuk, maka kita tidak akan bisa menulis kitab ini. Ilaihi lihada ta'lif ila, ya, hada ta'lif, kepadanya, ilaihi kepadanya. Walhamdu,
dan walhamdu, lafaz alhamdu huwa adalah alwasfu bil jamili, sifat bil jamili yang disertai keindahan, Jadi kalau kita alhamdulillah artinya kan memuji, ya, pujian. Berarti alhamdulillah dengan menggunakan kata pujian menggunakan kata alhamdulillah itu berarti pujian yang ada keindahan di situ. Ya, itu pujian yang disertai dengan keindahan. Ya, susunan katanya indah, itu alhamdulillah itu. Ya, kemarin kita sudah jelaskan ada beberapa macam pujian yang semuanya lillah, untuk Allah. Wassalatu dan salawat, wahia minallahi, sedang ia minallahi, ya, maksudnya salawat dari Allah. Kalau salawat itu dari Allah, minallahi dari Allah. Ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zimi. Ar-rahmatu adalah rahmat. Ar-rahmatu adalah rahmat. Al-makrunatu yang disertai. Al-makrunatu yang disertai bit-ta'zimi, dengan pengagungan. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi, ya kan, innallaha wa malaikatahu, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, itu semua bersalawat kepada Nabi. Ya, cuman salawatnya Allah adalah ar-rahmat al-makruna bit-ta'zim, yaitu rahmat yang disertai dengan pengagungan. Rahmat yang disertai dengan pengagungan. Wassalamu, dan salam, ai at-taslimu, ai yaitu at-taslimu, keselamatan. At-taslimu, keselamatan, min kulli afatin, dari setiap penyakit. Min kulli afatin, dari setiap penyakit. Wa naqsin, dan kekurangan. Nah, itulah sebabnya sehingga Nabi Muhammad itu tidak pernah sakit kecuali menjelang akhir hidupnya. Ya, Nabi sakit itu dalam sebuah riwayat disebutkan itu Nabi sakitnya kisaran 18 hari. Ya, sebelum Nabi meninggal itu 18 hari sakit, demam, panas tinggi. Ya, sehingga dikompres, ya, sama Aisyah, istrinya Nabi. Makanya itu kalau orang panas kompres, ya, supaya menurunkan panasnya. Itu pengaruh racun. Ya, Nabi diracun, ya, ada riwayat begitu. Nabi diracun oleh seorang Yahudi, tapi itu racunnya sekali, ganas sekali, ya, sangat mematikan. Ya, tapi karena Nabi ini adalah seorang Nabi yang dijaga keselamatannya oleh Allah, ya, itu dalam riwayat itu disebutkan racun itu berbicara pas di mulutnya Nabi, belum dimasuk ke dalam, berbicara bahwa itu adalah racun. Akhirnya Nabi langsung keluarkan. Ya, Nabi langsung keluarkan. Ya, cuma karena sudah ada pengaruhnya sehingga itu menyebabkan setelah itu Nabi langsung demam. Ya, Nabi sakit 18, ada kisaran 18 hari. Kemudian setelah itu Nabi meninggal. Jadi Allah sebelumnya Nabi tidak pernah sakit. Ya, kemudian Nabi tidak punya kekurangan. Makanya kalau ada yang mengatakan al-insanu kamil, berarti itu Nabi Muhammad itu, ya, manusia sempurna. Ya, al-insan. Bahkan yang kita kenal biasa yang paling ganteng, yang paling gagah itu Nabi Yusuf. Tapi masih lebih gagah lagi dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad lebih gagah. Ya. Jadi Nabi dijamin keselamatannya dari penyakit dan kekurangan. Ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
likafati tsaqalain, untuk semua tsaqalain. Untuk semua tsaqalain. Jadi ada istilah namanya tsaqalain. Ada istilah ad-darain. Kalau ad-darain apa? Ad-darain. Nah, selalu baca ad-darain. Darain, apa maksudnya darain? Apa? Darain, dunia dan akhirat. Darain. Biasa dengar kata darain? Hah? Nah, itu maksudnya dunia dan akhirat. Coba biasa. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Nah, itu daraini di dunia dan di akhirat itu maksudnya. Apa? Ala umuri dunya wad din. Juga ala umuri dunya wad din, urusan dunia wad din itu urusan akhirat. Ya, din itu maksudnya akhirat. Ada itu, ya, ada itu orang tidak mau pakai itu ala umuri dunia wal akhirah. Nah, itu tidak indah bahasanya. Tidak indah bahasanya. Ala umuri dunia wad din itu maksudnya akhirat. Wassalatu dan salawat wahia adalah minallahi. Ya, salawat, kalau salawat minallahi dari Allah, ar-rahmatu berupa rahmat, al-makrunatu yang disertai bita'zimi dengan pengagungan. Wassalamu dan salam ay at-taslimu min kulli afatin wa naqsin, berupa keselamatan dari segala penyakit, wa naqsin dan kekurangan. Ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammadin, ini Muhammadin badal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafatin untuk semua astaqalaini. Astaqalain, siapa itu astaqalain? Al jinni wal insi, jin dan manusia. Jadi kalau ada yang bilang astaqalain berarti maksudnya jin dan manusia. Ijma'an, berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Sudah ijma'. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah bukan cuma untuk kita manusia saja, tidak, tapi untuk bangsa jin juga. Makanya dalam Al-Quran itu ada namanya surah jin. Ya, surah jin. Jadi Nabi Muhammad itu, dakwanya Nabi Muhammad itu bukan cuma untuk kita saja. Al-Quran itu bukan cuma untuk kita saja. Hadis juga itu bukan untuk kita saja. Itu kemungkinan di jin juga itu ada tongi anunya, ada tongi perguruan tingginya. Ya, sehingga bisa dapat gelar S1. Ya, jin. Ya, gelar S2. Ya, wallahu alam seperti apa mereka ya. Jadi intinya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Ya. Tapi kamu tidak usah urusin bangsa jin. Mau lihat-lihat jin, nah tidak usah, bukan urusanmu itu. Ya. Jadi sudah ijma'. Wa kadzal malaikatu ala ma qalahu jam'u muhaqqiqun. Jam'un muhakkikun, dan demikian juga para malaikat. Alama qalahu, berdasarkan perkataan jam'un, sekelompok muhakkikun, ulama ahli tahqiq. Ya, muhakkik, ya, ulama ahli tahqiq. Jadi diturunkan, bahkan itu semua makhluk. Nabi Muhammad itu untuk semua makhluk. Ya, sehingga ada dalam sebuah riwayat itu, sekiranya bukan karena Nabi Muhammad itu alam ini tidak akan diciptakan. Ya, laula Muhammadun ma khalaqtu alam. Ya, alam ini tidak akan diciptakan. Ya, makanya saat
penciptaan Nabi Adam, ya Nabi Adam itu melihat di surga itu berdampingan antara nama Allah dengan nama Muhammad. Ya, berarti ya secara hakiki itu Nabi Muhammad dulu, ya baru semua ini. Maka Nabi Adam, Nabi Muhammad dulu itu yang kemudian orang bilang Nur Muhammad. Ya, biasa dengar istilah Nur Muhammad. Ya, itu Nur Muhammad dulu yang diciptakan, baru yang lainnya. Ya, makanya jangan heran kalau Nabi Adam lihat memang nama Allah itu berdampingan dengan nama Muhammad. Ya, sehingga dalam beberapa riwayat itu disebutkan salah satu sebab sehingga Nabi Adam itu diampuni oleh Allah itu bertawasul dengan adanya nama di situ. Ya, dengan namanya Nabi Muhammad. Ya, berapa lama? Yang berapa di situ? Yang berapa lama? 1 jam lebih. Hah? 1 jam lebih? Wah, sama ini saya kira cukup dulu. Baru berapa menit? Hah? Dia baru jawab berapa menit? Tapi sudah 1 jam. Ya. Sudah kelamaan ya, nanti lagi kita lanjutkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya kira cukup ya, nanti insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita